Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Umi Saleha. Saya merupakan mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 2. Di sini saya akan membahas tentang elaborasi pemahaman pada topik 4 mata kuliah pengembangan kurikulum. Baik, sebelumnya saya akan mengomentari pekerjaan dari kelompok 1, di mana pada kelompok 1 menyatakan bahwa mereka lebih cenderung kepada ilustrasi 1. Nah, untuk studi kasus yang pertama, saya sangat sependapat dengan yang disampaikan oleh kelompok 1, di mana di dalam Peraturan Permendikbud nomor 19 tahun 2005 pasal 20 diisyaratkan bahwa guru diharapkan dapat mengembangkan materi pembelajaran. Nah, artinya buku pembelajaran tidaklah harus menjadi patokan khusus dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, tentunya seorang guru juga harus bisa mengembangkan materi pembelajaran yang akan dipelajari siswa, sehingga pengalaman belajar, pemahaman, dan juga pengetahuan siswa dapat lebih terasah dan juga dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Baik, selanjutnya untuk studi kasus yang kedua, kelompok 1 lebih cenderung untuk menggunakan ilustrasi 2. Nah, saya juga sependapat dengan apa yang disampaikan kelompok 1, di mana dalam melakukan sebuah penilaian berdasarkan artikel yang disampaikan oleh gurusukses.com, mereka menyatakan bahwa kriteria sebuah penilaian dikatakan lemah apabila siswa tidak mengetahui kriteria dan standar kinerja di mana pekerjaan mereka akan dinilai. Artinya di sini tidak hanya berdasarkan pengukuran terhadap ilmu pengetahuan saja, melainkan ada beberapa faktor-faktor lain yang harus diberikan sebagai bentuk perhatian terhadap penilaian. Salah satunya adalah sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, untuk pengetahuan sikap dapat dinilai berdasarkan jurnal harian yang dimiliki oleh peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Lalu untuk nilai pengetahuan dapat diuji dari uji kemampuan ataupun melakukan evaluasi pada saat mengikuti pembelajaran. Lalu yang ketiga ada uji keterampilan, bisa dinilai berdasarkan hasil pekerjaan yang dibuat oleh peserta didik, baik itu dalam kegiatan pembelajaran berbentuk project based learning ataupun kegiatan-kegiatan yang tentunya menyarankan kepada peserta didik atau mengarahkan mereka untuk membuat sebuah project pembelajaran. Selanjutnya untuk studi kasus yang ketiga, di mana kelompok 1 lebih cenderung untuk menggunakan ilustrasi 1. Nah, saya juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 1, di mana ini sangat berkaitan dengan jurnal yang disampaikan oleh Pasca Universitas Muhammadiyah, di mana mereka menyatakan bahwa perubahan paradigma pembelajaran saat ini tentu menuntun kreativitas guru di dalam pembelajaran. Nah, di sini peserta didik juga dituntun untuk agar dapat lebih berpikir secara kritis atau menggunakan nalar kritis mereka dalam berpikir. Nah, pada ilustrasi 1 dinyatakan bahwa buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan-tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Nah, di sini peserta didik tidak hanya menyoroti ataupun hanya melihat teks yang mereka baca, tetapi mereka harus dapat mengungkapkan, memaknai, dan mengeksplorasi lebih jauh tentang pengetahuan mereka berdasarkan apa yang dipaparkan oleh buku teks tersebut. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam studi kasus yang keempat, di mana kelompok 1 lebih cenderung menggunakan ilustrasi 1, di mana buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran. Nah, saya sangat kurang bersependapat dengan pendapat yang disampaikan oleh kelompok 1 dan sedikit bertolak belakang karena ada beberapa artikel yang menyatakan bahwa membaca buku, salah satunya adalah artikel dari WikiHow, menyatakan bahwa membaca buku yang baik dan benar adalah membacanya secara berurutan. Mengapa? Karena dengan cara membaca secara berurutan, kita lebih memaknai pengetahuan tersebut secara runtun atau sistematis. Nah, apabila kita membacanya secara abstrak atau tidak berurutan, tentu akan mengakibatkan miskonsepsi pada bab-bab sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk studi kasus yang kelima atau studi kasus yang terakhir, kelompok 1 menjawab bahwa mereka lebih memilih ilustrasi yang pertama. Nah, untuk studi kasus yang kelima itu sepertinya tidak jauh berbeda dengan studi kasus yang pertama, di mana berdasarkan Permendikbud menyatakan bahwa buku teks bukan merupakan satu-satunya bahan ajar yang harus digunakan sebagai kebutuhan primer. Nah, kita dapat menggunakan bahan ajar yang lain seperti PowerPoint atau modul atau ensiklopedia dan tidak hanya berpatokan kepada buku teks, sehingga pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik tidak hanya cenderung didapatkan berdasarkan buku teks, namun bisa didapatkan berdasarkan pengalaman dan juga bahan-bahan ajar yang lain yang dapat disajikan oleh guru. Baik, sekian dari pemaparan elaborasi pemahaman untuk topik 4 dari saya Nur Umi Saleha.
Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.